Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kita baca kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa, bab yang ke-79, iaitu Fadilat Sembahyang Sunnah. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan Al-Hasan Al-Basri bahawa Rasulullah SAW bersabda, untuk orang yang sedang sembahyang mendapat 3 macam. Yang pertama, dikerumuni malaikat dari bawah kakinya hingga langit. Yang kedua, dan turun rahmat dari langit ke atas kepalanya. Dan yang ketiga, dan malaikat berseru, andaikan orang yang sembahyang itu mengetahui ia sedang bicara dengan siapa, nescaya tidak akan berhenti dari sembahyang. Abu Laid meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW mengirimkan pasukan, maka pasukan itu segera menyerang musuh sehingga mendapat ganimah yang besar. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak pernah kami melihat pasukan yang secepat ini serangannya dan sebesar ini ganimahnya. Nabi SAW bersabda, sukakah saya ceritakan kepadamu yang lebih cepat dan lebih besar dari hasil pasukanku? Jawab sahabat, baik ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, mereka orang-orang yang sembahyang subuh, kemudian duduk di tempat masing-masing berzikir kepada Allah hingga terbit matahari. Kemudian sembahyang sunnah 2 rakaat, sembahyang sunnah duha 2 rakaat, kemudian kembali ke rumah keluarga masing-masing. Maka mereka ini lebih cepat serangan dan lebih besar ganimahnya. Abu Laid meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tiap pagi kewajipan anak Adam bersedekah untuk tiap ruas badannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, menganjurkan kebaikan itu sedekah, dan melarang kejahatan itu sedekah, dan zikir pada Allah itu sedekah, dan bersetubuh pada isterinya itu sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seorang yang memuaskan syahwatnya itu juga dapat pahala sedekah? Jawab Nabi SAW, bagaimana pendapatmu sekiranya itu dilakukan pada yang haram, apakah dosa? Sahabat berkata, ya benar. Nabi SAW bersabda, demikianlah jika dilakukan dalam apa yang dihalalkan Allah, maka mendapat pahala sedekah, dan cukup untuk memadai semua ruas persendian itu sembahyang 2 rakaat sunat duha. Abu Laid meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Rafi radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda kepada Al-Abbas, wahai pakcikku, sukakah saya memberi hadiah yang berguna bagimu? Jawab Al-Abbas, ya, semoga anda tetap menjadi kesayanganku yang akan saya bela walau dengan mengorbankan kedua ayah bundaku. Nabi SAW bersabda, sembahyang 4 rakaat, membaca pada tiap rakaat Fatinah dan surah, dan jika telah selesai membaca, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian rukuk dan bacalah 10 kali. Kemudian i'tidal dan bacalah 10 kali. Kemudian sujud dan bacalah 10 kali. Kemudian duduk dan bacalah 10 kali. Kemudian sujud kembali dan bacalah 10 kali. Kemudian bangun sebelum berdiri juga membaca 10 kali. Maka genaplah semuanya 75 dalam 3 rakaat dan 300 dalam 4 rakaat. Maka andaikan dosa-dosamu sebanyak pasir di Alij, nescaya akan diampunkan oleh Allah. Al-Abbas bertanya, jika tidak dapat mengerjakan tiap hari? Jawab Nabi SAW, dikerjakan tiap Jumaat. Maka jika tidak dapat pada tiap Jumaat, dijawabnya, dikerjakan tiap bulan. Ditanya, jika tidak dapat tiap bulan, jawabnya, dikerjakan tiap tahun. Kabul Ahbah berkata, andaikan seorang dapat melihat pahala sembahyang sunat 2 rakaat, nescaya akan terlihat padanya lebih besar dari bukit. Adapun sembahyang fardu, maka lebih besar dari itu, sehingga
tidak dapat dibayangkan besarnya. Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu fi buyutikum wa la tattakhizuha kuburan." Sembahyang kamu di rumahmu, yakini sembahyang sunnah, dan jangan kamu jadikan rumah itu sebagai kubur, yakini hanya untuk tempat tidur. Itu saja bagi ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.